Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh semua pecinta ikan kebumen. Gimana kabarnya? Masih semangat nggak budidaya ikannya? Oke, hari ini kita belajar sama-sama lagi. Kita mau lihat proses pemijahan ikan gabus dari pas kawinnya. Kebetulan hari ini saya berhasil ngambil gambar ikan gabus pas waktu kawin. Seperti apa? Ikuti video dari saya. Di video kemarin saya pernah mengupload pemilihan indukan ikan gabus. Ya, kita harus tahu ikan gabus yang jantan, yang betina yang mana, kita harus tahu betul. Sebab di dalam kolam pemijahan nanti gabus hanya berdua alias sepasang. Kalau betina sama betina namanya lesbi, kalau jantan sama jantan namanya homo. Jadi kita harus tahu betul gabus yang jantan dan yang betina supaya tidak lesbi dan tidak homo gabusnya. Sebab kalau satu jenis itu cenderung bisa berantem atau perang istilahnya. Nanti badannya bisa luka-luka dan salah satu indukan itu mati biasanya. Biasanya seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan yang sepasang jantan dan betina juga bisa perang alias baku hantam antara satu dengan yang lain. Ada beberapa tips dan trik dan langkah-langkah yang harus kita siapkan dan kita ketahui supaya gabus cepat berjodoh, cepat kawin, dan cepat memijah, plus anakannya itu sehat-sehat. Nah, yang pertama, gabus itu harus dikasih makan dengan protein yang tinggi. Paling bagus untuk indukan gabus adalah katak sawah atau percil. Bisa juga dengan maggot, tapi maggot ini juga harus diperhatikan pakan maggotnya. Karena maggot di dalam video yang sebelum ini sudah saya terangkan, jadi kulit maggot itu tidak tercerna oleh lambung gabus. Jadi yang diambil oleh ikan gabus, yang diserap oleh ikan gabus itu intisari atau dalamnya maggot. Nah, berarti maggot itu tergantung apa yang dia makan. Kalau maggot panjenengan dikasih makan bangkai ikan misalnya, itu maggotnya tetap akan berprotein tinggi. Nah, panjenengan lihat di lingkaran merah itu gabusnya sedang kawin. Nah, kembali lagi ke masalah pakan. Yang kedua, besar indukan gabus itu harus sama. Usahakan sama. Biasanya indukan gabus itu lebih panjang yang jantannya. Yang betina cenderung gemuk dan lebih pendek. Biasanya seperti itu. Tetapi kalau besarnya ikan itu jomplang atau besar jantannya atau besar betinanya, biasanya akan dibantai atau digeluti atau diperang lah istilahnya. Saya kurang paham istilah itu. Nah, kemudian tips yang ketiga supaya gabus cepat berjodoh dan cepat memijah, itu pisahkan gabus dengan ikan-ikan yang lain. Jadi satu tempat pemijahan walaupun itu luas, itu usahakan hanya satu ekor saja. Jangan ada ikan lain. Sebab kalau ada makhluk lain mungkin akan dibantai juga sama si gabus. Sebab gabus ini kalau mau memijah itu dia betul-betul menyendiri dan butuh tempat untuk menyendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Tips yang keempat adalah pilih indukan gabus yang sudah benar-benar matang. Dari segi umur, dari segi fisik yaitu bobotnya, paling tidak indukan gabus minimal 700 gram atau 7 ons. Semakin besar indukan semakin bagus. Nah, ini kita lagi memilih dari panenan yang kemarin, lanjutan video dari kemarin. Ini kita milih yang ukurannya sudah di atas 500 gram. Nah, panjenengan bisa saksikan. Jadi banyak ikan gabus ini yang sudah berumur atau berukuran, maksud saya berukuran di atas 500 gram atau setengah kilo. Nah, rencana gabus ini mau kita jadikan indukan, mau kita seleksi dulu. Kalau yang lulus seleksi jadi indukan, kita jadikan indukan, tapi kalau enggak kita jual ke pengepul. Ciri-ciri ikan gabus mau memijah, biasanya dia nggak mau dikasih makan. Jadi kalau misalnya dikasih makan percil atau katak sawah, katanya cuma dibunuh, cuma dimatikan istilahnya. Jadi tetap kataknya jadi bangkai untuk membuat kutu air di dalam air. Biasanya seperti itu. Jadi si indukan gabus ini mempersiapkan sendiri sarangnya dan pakanan cadangan untuk anakannya kelak ketika sudah menetas. Jadi kalau
misalnya panjenengan ngasih sarangnya itu mosak-masik atau bubrah itu biasanya itu karena diosak-asik si gabus. Nanti dia yang bikin sarang sendiri. Telurnya seperti telur katak, ngambang, berwarna kuning keemasan. Telur ini biasanya menetas 3 hari setelah dia keluar dari lambung si ikan gabus. Nah, ikannya larvanya berwarna hitam, nanti sebelum kira-kira 10 hari dia berubah warnanya menjadi kuning keemasan. Nah, ini kita lagi memilih indukan, memilih ikan yang berbobot di atas 500 gram untuk kita jadikan indukan, dan sebagian lagi nanti kita jual untuk dijadikan albumin. Bagi panjenengan yang kepengin sharing sama-sama dengan saya, monggo nanti nomor WA saya cantumkan di deskripsi channel saya ini. Panjenengan bisa WA, bisa by phone, kita belajar sama-sama. Karena di dalam dunia perikanan tidak ada orang yang pinter, yang ada hanya orang yang lebih dulu dan baru saja. Itu saja kalau di dunia perikanan. Tetap semangat pembudidaya ikan gabus, tetap semangat budidaya ikan. Semoga panjenengan bisa sukses, berhasil, berkah. Semoga video saya bisa menghibur dan menginspirasi panjenengan semua yang ingin budidaya ikan gabus.